Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Setiawan dengan NIM 1961221 dari kelas manajemen Malang 2 semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mengikuti UAS yang diberikan oleh Pak Yusrizal dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dari tiga materi yang diberi oleh Bapak, saya memilih tentang e-commerce dan online shop. Berbicara tentang e-commerce dan online shop ini sudah tidak asing ya, sudah tidak perlu dijelaskan juga, semuanya sudah tahu. Saya akan menceritakan sebuah kasus tentang online shop. Nah, ini kasusnya cukup menarik. Di beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang trending di aplikasi TikTok. Di situ penjual iPhone ini mengirim iPhone dan iPhone-nya hilang. Nah, saya jelaskan videonya ya. Inti dari video itu, penjual tersebut membuat video packing barang, dan dia mengirim barang itu ke ekspedisi dan memberi resi kepada pembeli. Setelah barang itu sampai, pembeli itu membuat video unboxing. Tetapi bentuk paket sudah berbeda, sudah sangat berbeda. Nampak kali sudah di packing ulang oleh seseorang. Nanti saya akan jelaskan. Saat dibuka packing ini tidak ada HP-nya, teman-teman. Dan itu HP yang sangat mahal menurut saya ya. HP itu dengan harga yang 15.500.000 sangat mahal. Dan penjualnya juga merasa sangat merugikan. Dan di kasus ini saya bisa menduga ada dua indikasi. Yang pertama itu terjadi karena oknum dari ekspedisi tersebut, karena mengetahui isinya HP, lalu dia mengambil HP tersebut, lalu di packing ulang dan dikirim ke penerima. Dan indikasi kedua, saat penerima menerima barang, sebelum dia membuat video, dia sudah membuka duluan. Membuka, lalu mengambil HP-nya, lalu mempacking ulang dan membuat video unboxing, lalu membuat seolah-olah barang itu hilang. Nah, di sini timbul kecurigaan. Nah, saran saya jika kita ingin berbelanja online itu, kita berbelanja dengan sistem rekber atau rekening bersama. Karena dengan begitu lebih aman menurut saya. Karena seperti sistem Shopee, walaupun kita membayar dengan cara transfer, selagi barang itu belum kita terima, uang itu belum bisa Shopee kirimkan ke penjual. Dan ketika barang itu sampai nih ke tempat kita, barangnya tidak sesuai, atau barang itu kurang, barang itu rusak, kita bisa komplain dengan syarat sebelum kita membuka packing, teman-teman, kita harus memfoto. Dan kita sangat unboxing, kita harus video. Itu sebagai bukti, itu bukti kuat, bukti yang sangat konkret. Karena saya mengalami sendiri ya, saya sangat membeli ini handsfree iPhone dengan jam, waktu itu saya beli di aplikasi Shopee. Saya melihat ulasannya bagus-bagus semua. Ada beberapa ulasan yang kurang mengenakan, tapi saya tetap beli karena ulasan itu ribuan yang bilang bagus. Dan pada saat saya langsung men-check out atau membeli dengan sistem COD. Di saat barang ini datang, saya menerima barang itu cacat dengan keadaan kabelnya patah dan tidak bisa digunakan sebelah. Dan saya, karena udah tahu, untuk mengantisipasi, saya memvideo saat unboxing barang tersebut. Nah, saya langsung ajukan pengembalian barang kepada Shopee, dan saya langsung dialihkan ke ruang diskusi. Nah, di ruang diskusi ini nanti kita akan dipertemukan dengan penjual dan kita akan memberi bukti, dan jika bukti kita itu sudah kuat, pihak Shopee akan mengembalikan dana kita sepenuhnya kepada ke akun Shopee kita yang bernama itu, di akun itu sebagai ShopeePay. Nah, itu bisa kita tarik tunai ya.
kita bisa transfer ke rekening kita. Jadi teman-teman, saran saya jangan terlalu percaya dengan belanja online shop ini, karena sudah terlalu banyak oknum. Karena oknum itu tidak bisa ditentukan. Oknum itu bisa terjadi dia ekspedisi, tapi lebih banyak di penjual sih teman-teman, karena mereka mengiming-imingi barang dengan harga murah, dan otomatis orang yang sedikit pengetahuannya tentang online shop ini tergiur lalu membeli barang tersebut dan akhirnya tertipu. Itu sangat sayang sekali teman-teman. Jadi menurut saya ya lebih baik kita ingin berbelanja online shop ya di aplikasi-aplikasi yang udah diresmikan itu, yang terjamin, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Karena di situ kan jika barang kita tidak sampai, uang kita kembali, barangnya tidak sesuai, kita bisa retur. Sangat aman menurut saya daripada kita harus membeli barang perorangan gitu. Ya jika barang itu rusak atau cacat atau tidak sampai, kita tidak bisa komplain karena ya kan tidak ada jaminan. Karena kalau di aplikasi Shopee ini kan ada itu yang tadi saya jelaskan, ada rekening bersama. Jadi uang akan ditahan oleh Shopee, jika barang tidak sampai akan dikembalikan ke kita, jika barang sampai dan bagus akan dikirimkan ke penjual, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang e-commerce. Tentang e-commerce ini teman-teman, saya harap lebih hati-hati karena hacker-hacker di luar sana sangat pintar. Mereka punya berbagai cara untuk masuk ke akun kita, untuk merugikan kita, membobol data kita. Dan itu saya pernah alami. Kejadiannya sekitar waktu saya masih sekolah SMK. Pada saat itu pagi-pagi saya menerima SMS berupa kode verifikasi 4 angka. Kemudian saya bangun, saya melihat dan saya acukan. Kemudian selang beberapa menit, 1 menit, ada orang nomor tidak dikenal menelpon saya, dan mereka berbicara sangat lembut ya kepada saya. Mereka mengucapkan salam, mereka meminta tolong kepada saya. Mereka menelpon saya, berbicara sangat baik, dan mereka meminta tolong teman-teman. Mereka bicara dengan sopan, bilang, Bapak, kami salah mengirim kode verifikasi. Kami salah ngasih nomor HP tapi kekirim ke nomor HP Bapak. Dan saya dengan polosnya, karena bangun tidur, karena gak mikir apa-apa, saya menjawab. Karena orang itu baik teman-teman, saya kasih tahu kodenya, kode verifikasi itu. Dan selang 15 menit saya baru sadar, karena kode verifikasi itu bisa untuk masuk ke akun saya. Karena kan itu saya memakai nomor HP saya, yang jelas ingin masuk ke akun saya itu harus melalui kode verifikasi saya teman-teman. Dan cerobohnya saya memberitahu kode itu, dan saat saya ingin masuk ke akun saya, ke akun Facebook saya, di situ dia sudah masuk teman-teman. Saya sudah tidak bisa masuk. Saya bisa masuk tapi saya terkeluar karena dia mengganti passwordnya. Di situ akun saya dibuat untuk menjual HP dengan harga yang sangat murah. Dia memakai foto saya dan memakai jaminan foto-foto saya kepada yang ingin membeli, dan itu sangat merugikan buat saya teman-teman, karena bisa jadi saya dicari dengan orang pada saya tidak melakukan penjualan barang tersebut. Jadi hal yang saya lakukan waktu itu, terpaksa saya menonaktifkan Facebook saya karena saya tidak mau ini berkelanjutan dan ribet di saya. Saya menonaktifkan, saya offkan Facebook saya untuk selama-lamanya. Kan sudah bisa, karena jika kita masih bisa mengakses akun tersebut. Jadi itu sangat berbahaya teman-teman, karena kita bisa dicari oleh orang lain dengan kasus penipuan, padahal itu bukan kita yang berbuat, itu orang lain. Jadi sangat pintar hacker-hacker yang zaman sekarang ini teman-teman. Mereka punya berbagai macam cara. Jadi kita harus berhati-hati
pentingnya buat kita untuk menjaga data diri kita itu sangat penting agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang teman-teman, tidak terjadi untuk kita. Karena kalau sudah terjadi sangat ribet teman-teman, sangat menyusahkan kita. Aduh teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang saya ketahui tentang kasus-kasus tentang e-commerce dan online shop ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.